Hai, Gideon Simanjuntak di sini. Saya terlalu percaya saudara tidak kebetulan menyaksikan video ini karena Tuhan punya pesan yang indah bagi saudara. Sebelum saudara berangkat ke kantor, nyalahin mobil, nyalain motor saudara atau ganti baju, ada baiknya saudara mendengar sebagian dari firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saudara, meneguhkan saudara, dan akan menajamkan saudara sebelum saudara berangkat ke tempat saudara bekerja, ke tempat saudara study, atau ke tempat saudara melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Karena saya percaya apa yang kita mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap saudara dan saya diminta oleh Allah untuk memikul salib. Ya, saya tahu memikul salib rasa-rasanya bukan hal yang menyenangkan. Tahukah saudara bahwa Allah telah memikul salib bagi setiap saudara dan saya? Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan namanya, mati di kayu salib. Alkitab mengatakan ada 4 tokoh dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. 2 tokoh yang pertama diwakili oleh 2 orang penjahat. Dia memikul salib. Penjahat ini memikul salib karena kesalahannya, karena dosanya, karena pemberontakannya, karena pelanggarannya. Gesmas dan Desmas, mereka adalah orang-orang penjahat, pembunuh, perampok, memberontak. Mereka disalibkan wajar karena kesalahan mereka. Yang kedua yang diwakilkan oleh Simon dari Kirene. Simon Kirene kalau istilah orang zaman sekarang tuh ketiban bala atau ketiban masalah. Gak tahu dari mana tiba-tiba dia disuruh oleh pasukan Romawi untuk memikul salib, membantu Yesus. Saya percaya Simon Kirene akan berpikir, kok saya yang memikul salib? Kok mengapa saya yang bawa? Tapi Simon Kirene memikul salib karena dipaksa oleh orang-orang Romawi. Dan dia memikul salib bukan karena kerelaan, karena takut oleh orang Romawi. Walaupun dalam perjalanannya dia mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Yang terakhir yang memikul salib adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Kalau 2 orang penjahat memikul salib karena dia salah. Kalau Simon Kirene memikul salib karena dia dipaksa, karena dia disuruh oleh orang Romawi. Kalau Yesus memikul salib, dijatuhkan mati oleh Pontius Pilatus karena kasihnya. Alkitab mengatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Injil Lukas 23:41. Yuk sama-sama kita baca. Kita, saudara dan saya, semua yang menonton acara pada pagi hari ini memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Karena dosa, karena pelanggaran, harusnya saudara dan saya disalibkan di kayu salib. Tetapi orang ini merefer kepada Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus memikul salib bukan karena dosa. Yesus memikul salib bukan karena pelanggaran. Yesus memikul salib bukan karena dipaksa. Tapi Yesus memikul salib karena kasih. Dia sangat mengasihi saudara. Apa yang harusnya ditetapkan atas setiap kita, apa yang harusnya kita bayar dengan darah kita, apa yang harusnya kita terima karena kebodohan kita, karena pemberontakan kita, Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Pikul salib hari ini adalah bicara menjadi pengikut Kristus. Kita katakan pikulah salib, pikulah kuk yang kuberikan. Kuk yang kuberikan ringan dan enak. Mengapa ringan dan enak? Karena Yesus turut memikulnya dengan kita. Mari hari-hari ini menjadi anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah berkat, pikulah salib, jadilah pembawa kabar baik. Saya percaya karena Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Bagian saudara dan saya bukan lagi berjuang untuk meraih kemenangan, tapi berjuang dari kemenangan. Ya, ada bedanya. Kalau berjuang meraih kemenangan belum menang, tapi berjuang dari kemenangan. Bahkan Alkitab mengatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kita tinggal menjalankan iman kita, hidup yang baik, hidup dalam pertobatan, andalkan Tuhan, lakukan yang terbaik, jangan jahat sama orang lain. Saya percaya Tuhan akan menghadiahkan kita karunia-karunia berkat yang luar biasa. Berangkat dari kantor, berangkat dari rumah, berangkat dari sekolah, dari manapun tempat saudara untuk pergi melakukan aktivitas, jam berapa saudara nonton video ini dalam segmen Kerinduanku, punya iman. Tuhan telah menyelesaikan di kayu salib, bagian saya menjadi berkat dimanapun saya berada. Bagikan video ini kepada teman-teman saudara, kepada kenalan-kenalan saudara, kepada handai talent saudara, sama seperti saudara dan saya diberkati. Saya terlalu percaya mereka juga pasti diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.